Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga sehat selalu dan bisa beraktivitas seperti secara normal. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pertemuan kemarin hari Senin kita sudah sama-sama menyaksikan pendalaman materi tema 2 subtema 1 tentang peta pikiran dan menggali informasi dengan menggunakan 5W1H. Saya sudah kasih contoh soal, di mana soal itu terkait dengan bacaan tentang Sunan Giri. Banyak yang sudah menyetorkan hasil pekerjaannya dan rata-rata kalian sudah paham bagaimana cara menggali informasi dari sebuah bacaan dengan menggunakan format 5W1H. Di mana 5W1H itu adalah apa? Menanyakan tentang peristiwa, hal atau kejadian yang sedang dibahas. Siapa? Menanyakan tentang orang atau yang menjadi yang menjadi pembahasan dalam sebuah bacaan. Atau di situ maksudnya itu yang turut serta dalam sebuah peristiwa. Where, di mana? Itu tentang tempat. Why, mengapa? Menanyakan alasan. Dan di sini kalau pertanyaan menggunakan mengapa, maka jawabannya harus ada kata karena di situ alasan. How, bagaimana? Itu menanyakan cara atau proses dari sebuah peristiwa itu terjadi. Terus when, kapan? Kapan itu menanyakan waktu, bukan durasi. Bedanya waktu dengan durasi. Kalau waktu pada jam 12 hari Senin atau bulan Agustus, kalau durasi selama 2 jam, selama 40 hari, itu namanya durasi. Kalau waktu itu jam 2 atau nanti habis asar, itu adalah waktu. Nah, peta pikiran di sini gunanya untuk apa sih peta pikiran itu? Yang pasti peta pikiran itu membantu kalian dalam proses memahami isi dari bacaan. Itu peta pikiran. Jadi tanpa kalian membaca keseluruhan bacaan itu, kalau sudah paham tentang peta pikiran, maka itu sudah bisa memahami dari sebuah bacaan tersebut. Kenapa harus peta pikiran? Kenapa harus membuat sebuah peta? Nah, peta kan semacam desain yang tidak secara asli itu seperti peta yang tentang peta Republik Indonesia, itu namanya peta. Nah, di sini peta pikiran yang paling sering digunakan adalah berbentuk kotak yang ada di buku kitab halaman 2. Di buku kitab halaman 3 itu adalah seperti itu peta pikiran. Nah, peta pikiran di sini melatih kreativitas. Jadi, dalam membuat peta pikiran, kalian boleh bebas membuat sebuah desain yang menurut kalian bisa dipahami. Dan kemarin itu ada yang dikasih warna, sudah ada yang menggunakan peta pikiran yang beraneka bentuk ya. Jadi bebas itu. Jadi kreativitas kalian dituangkan di dalam membuat peta pikiran. Kenapa juga harus membuat peta pikiran? Agar lebih cepat memahami dan mengingat materi pelajaran.
kemarin itu tentang apa namanya itu Sunan Giri tentang Sunan Giri. Jadi kalian dengan membuat pertanyaan dan jawabannya dijawab sendiri, itu kalian sudah lebih paham daripada tidak membuat sama sekali. Itulah peta pikiran. Siapa? Kemarin ada yang membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, tapi di situ yang ditanyakan itu nama orang. Kalau nama orang itu siapa? Ya, kalau nama orang itu siapa? Kalau apa itu benda atau kejadian atau peristiwa yang terjadi atau peristiwa yang dibahas di dalam bacaan tersebut, di dalam cerita tersebut, itu apa? Jadi kata tanya apa dengan siapa itu berbeda. Kalau kata tanya siapa itu menanyakan orang, pokoknya orang, tidak menanyakan apa. Kalau apa menanyakan benda, menanyakan binatang, hewan, menanyakan tumbuhan, menanyakan kejadian, itu apa. Itu perbedaannya apa dengan siapa. Jadi yang merasa kemarin pertanyaannya menggunakan kata tanya apa, tapi jawabannya itu sangkut pautnya dengan manusia, kita nama orang, maka itu salah. Itu tentang apa dan siapa. Nah, untuk selanjutnya perhatikan halaman 2 dan halaman 3 serta halaman 22 sampai 24. Di situ adalah peta pikiran. Sangat gampang sekali. Tanpa kalian membuat pertanyaan, contohnya itu di kolom apa atau di kolom di sini mengapa. Bagaimana tanpa kalian membuat sebuah pertanyaan terus ditulis jawabannya di sini, kalian boleh langsung jawabannya. Tapi agar lebih memahami cara membuat peta pikiran, maka pertanyaannya juga perlu ditulis tanpa ditulis di dalam kolom. Ditulis di kertas lain juga boleh. Itu yang harus kalian kerjakan pada hari ini. Halaman 2 dan 3, halaman 22 sampai halaman 24. Bagi yang sudah mengerjakan halaman 3, maka langsung di halaman 22 sampai 24. Untuk peta pikiran ini, kalian boleh menulis langsung di kitab ataupun bisa di kertas atau di buku tulis dengan membuat sebuah desain yang menurut kalian bagus, bisa dikasih warna, dikasih digambar atau dilukis, itu terserah. Itu sesuai dengan imajinasi dan kreativitas dari kalian. Jadi bagi yang sudah mengerjakan kemarin contoh contoh yang lewat WA dan itu sudah sesuai dengan peta pikiran, maka bisa dilanjutkan di halaman 3 dan di halaman 24 tentang peta pikiran. Yang halaman 2 itu proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan halaman 24 tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu yang dibahas adalah tokoh-tokohnya yang berperan penting di dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga kalian tetap selalu semangat dalam belajar di rumah. Kami di sini para Dewan Guru juga sangat rindu, juga sangat kangen sekali bisa berkumpul di sekolah. Semoga pandemik ini segera berakhir. Apabila ada pertanyaan, bisa melalui WA, bisa melalui email, bisa melalui media sosial yang lain.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.